Ketemu lagi dengan Ustazah Adriani. Oke teman-teman, hari ini pasti hari yang lebih baik dari hari sebelumnya, insya Allah ya. Dan Ustazah akan membantu antum untuk memahami 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga budaya alam Minangkabau. Teman-teman, supaya kegiatan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita masuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan tentang teks eksplanasi. Masih ingat kan teman-teman apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah bagaimana si penulis menyampaikan informasi kepada si pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Catatannya adalah prinsip sebab akibat. Oke teman-teman, di dalam menuliskan sebuah teks eksplanasi, si penulis harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalimat efektif. Dalam menuliskan teks eksplanasi, kalimat yang digunakan harus efektif agar si pembaca mudah memahami pesan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh si penulis. Yang kedua, si penulis juga harus memperhatikan kosakata baku. Kosakata baku ini harus berdasarkan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman, kosakata yang baku ini bisa menjadi kosakata tidak baku apabila pertama, salah dalam penulisannya, yang kedua, salah dalam pengucapannya, yang ketiga, penyusunannya kurang tepat di dalam kalimat. Jadi, Ustazah akan memberikan contoh kepada antum bagaimana kita bisa mengetahui kosakata yang tidak baku, lalu kita ganti menjadi kosakata baku, sehingga karya ilmiah atau teks eksplanasi ilmiah tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman kita perhatikan, inilah teksnya. Paragraf pertama. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Paragraf kedua. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Setelah kita membaca teks tersebut, maka akan kita temukan kosakata non baku dan akan kita perbaiki menjadi kosakata baku. Dan selanjutnya kita tuliskan di dalam tabel tersebut. Yang pertama, kosakatanya adalah nemuin. Seharusnya menemukan. Yang kedua, kosakatanya adalah sistem. Seharusnya dalam penulisannya adalah sistem. Yang ketiga, kosakatanya adalah ngelihat. Seharusnya perbaikan dari kosakata tersebut adalah melihat. Dan yang terakhir, kosakatanya enggak. Dan perbaikan seharusnya menjadi tidak. Maka dari 4 kosakata yang tidak baku tersebut harus kita ganti menjadi kosakata baku. Nah, teman-teman, inilah tugas Bina. Silakan teman-teman baca teks tersebut dengan judul Rangkaian Lampu di Kelasku, dan teman-teman cari kosakata non baku, lalu perbaiki kosakata tersebut menjadi kosakata baku
Silakan masukkan ke dalam tabel berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran budaya alam Minangkabau. Ustazah akan membahas bagaimana hubungan mama dan kemenakan. Tentu hubungan ini adalah hubungan yang sangat istimewa. Karena mama dan kemenakan mempunyai fungsinya masing-masing sehingga berpengaruh di lingkungan sekitarnya. Pembahasan Ustazah yang pertama adalah fungsi kemenakan di Minangkabau, baik itu kemenakan laki-laki maupun kemenakan perempuan. Pembahasan Ustazah yang kedua adalah tali kekerabatan mama dan kemenakan di Minangkabau. Ternyata ada 4 teman-teman. Yang pertama, kemenakan betali darah. Yang kedua, kemenakan batali adat. Yang ketiga, kemenakan batali bue. Dan yang keempat, kemenakan batali ame. Apakah itu teman-teman? Mari kita bahas satu persatu. Dan silakan disimak baik-baik ya. Di Minangkabau, kemenakan laki-laki berfungsi sebagai calon pemimpin dan penerima harta saku jopo saku. Sebagai calon pemimpin harus memiliki dasar-dasar kepemimpinan, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan berkewajiban menuntut ilmu walaupun merantau. Dan kemenakan perempuan berfungsi sebagai penerus garis keturunan, penerima harta waris bajawe, menjadi limpape rumanan gadang, dan bundu kanduang. Kemenakan perempuan ini sangat menghormati mamanya. Bahkan ketika akan melakukan sesuatu, maka kemenakan perempuan ini akan bertanya atau baiyo kepada mama sebelum memutuskan sesuatu. Tali kekerabatan mama dan kemenakan di Minangkabau memiliki 4 macam. Yang pertama, kemenakan batali darah. Artinya, semua anak-anak saudara perempuan menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, kemenakan batali adat. Artinya, orang lain yang datang bermama kepada seorang datuk penghulu kaum. Mereka memiliki suku yang sama. Yang ketiga, kemenakan batali bue. Artinya, seseorang yang diangkat atas kesepakatan datuk penghulu kaum bersama dengan anggota kaumnya. Dan tentu, mama dan kemenakan ini berasal dari nagari yang berbeda. Dan yang keempat, kemenakan batali ameh. Artinya orang yang diangkat jadi kemenakan dalam satu persukuan, tapi pendatang ini tidak sama sukunya dengan suku orang yang mengangkatnya atau mama yang mengangkatnya. Alhamdulillah, kita masuk ke mata pelajaran yang terakhir, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya, antum sudah diberitahukan tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam rangkaian listrik sederhana. Begitu juga dengan fungsinya. Dan sekarang Ustazah akan mempraktekkan bagaimana cara membuat rangkaian seri dalam rangkaian listrik sederhana tersebut. Silakan teman-teman simak videonya baik-baik ya. Dan tugas antum adalah mempraktekkan juga di rumah, lalu memvideokannya kepada Ustazah. Silakan kirim video tersebut kepada walas antum masing-masing. Ditunggu ya praktek dari rangkaian serinya. Silakan perhatikan video berikut ini. Baik teman-teman, Ustazah sudah menyediakan komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian seri. Ada kawat tembaga yang sudah Ustazah potong sama besar sekitar 10-15 cm sebanyak 3 buah. Dan ada juga lampu sebagai penanda bagi kita rangkaian kita berhasil atau tidak. Ada saklar sebagai tombol on dan off-nya untuk menghidupkan dan mematikannya. Ustazah juga menyediakan baterai untuk sebagai sumber energi
Dan yang terakhir, kita menggunakan isolasi hitam untuk memperkuat rangkaian kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengambil kabel yang sudah kita potong sama besar tadi, lalu kita kupas kulit kabel tersebut sehingga akan terlihat tembaganya, dan kita kaitkan di saklar. Lalu kita ambil lagi satu kabel, kita kaitkan lagi di saklar yang lainnya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, silakan diperhatikan. Setelah itu, salah satu kabel penghubung saklar akan kita hubungkan dengan lampu. Ya, ini adalah ujungnya, akan kita hubungkan dengan lampu ya teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan. Ya kah, hasilnya seperti ini ya. Lampu dan saklar sudah terhubung. Lalu salah satu ujung saklar yang lainnya, kabelnya itu akan kita ikatkan pada kutub positif dari baterai. Dan satu lagi kabel pada lampu juga kita hubungkan ke baterai pada kutub negatifnya. Alhamdulillah, rangkaian kita sudah selesai teman-teman. Ya, seperti ini, ada baterai, ada saklar yang sudah terhubung, ada lampunya juga. Dan inilah saatnya kita untuk menempelkannya pada sebuah kardus, dan teman-teman bisa manfaatkan kardus bekas ya teman-teman, agar nantinya rangkaian kita kokoh dan kuat. Setelah rangkaian kita selesai, saatnya kita menempelkannya pada kardus, dan tujuannya adalah agar kedudukannya kuat dan kokoh. Teman-teman silakan menggunakan isolasi untuk menempelkannya pada kardus yang mana rangkaiannya sudah tersusun rapi ya teman-teman, antara kabel dari baterai ke saklar maupun dari saklar ke lampu, bahkan selanjutnya dari lampu ke baterai lagi. Itu sudah terangkai dengan kuat ya teman-teman, dan kita akan mencoba apakah rangkaian kita ini berhasil. Kita akan menekan tombol on-nya, dan ketika kita menekan tombol on-nya, apakah yang terjadi teman-teman? Alhamdulillah, lampunya berhasil teman-teman, dan otomatis rangkaian yang kita buat itu sesuai dengan rangkaian seri, dan ketika lampu menyala terang berarti rangkaian kita berhasil. Alhamdulillah ya teman-teman. Teman-teman, pada rangkaian seri ini juga dibolehkan kita menambah jumlah komponen, contohnya seperti lampu menjadi 2 buah lampu dan baterai menjadi 2 buah baterai. Setelah kita uji coba, alhamdulillah berhasil ya teman-teman, dan teman-teman juga bisa mencobanya di rumah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 3 mata pelajaran hari ini, Bahasa Indonesia, Budaya Alam Minangkabau, dan IPA. Harapan Ustazah antum bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.